cerai atau meninggal. Ya, jadi umpamanya kalau Pak Fulan punya istri, kok kepingin Pak Fulan ini biar di istri ini gampang, bojone ditekek dhisik. Ya, mati terus boleh nikah. Tapi di penjara nanti. Ya, nikahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau kita itu nikah dengan adiknya istri? Nek mbak istri ngono gak tape seneng Pak, wis tuwek sale ya. Nek adike ngono mbuh. Ini ya. Itu ada di Quran misalnya. Coba diambilkan Quran Pak, Al-Qurannya. Yang coklat aja, coklat itu hafal ya. Gitu. Jadi nikah dengan adiknya istri, berarti apa itu adik ipar. Nah, gitu loh. Sopan ngerti kene oleh kan ya berarti kan ya sok nek dicontoh. Gitu Pak ya. Ya yang sing nom-nom Pak Mujib gak usah. Engko sik melok-melok wae. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di surat An-Nisa juz 4 terakhir ya. Sebelum juz 5. Itu titenane begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Ya. Surat An-Nisa ayat 22 atau 23 nih, gak kelihatan ya. 22 ayat 22. Jadi, dan janganlah kamu menikahi apa yang telah dinikahi oleh ayahmu dari wanita-wanita kecuali pada zaman lampau, zaman jahiliyah. Jadi kita tidak boleh menikahi, terima kasih, bekas istrinya ayah. Ya. Jadi umpamanya ayah ini telah meninggal, berarti istrinya selama-lamanya tidak boleh dinikahi. Atau istri ini telah dicerai, itu kita tidak boleh menikahi selama-lamanya. Nah, di dalam Al-Quran itu juga dikatakan begini, istri-istri Nabi itu haram dinikahi oleh orang lain. Jadi ada ayat semacam itu. Nah, ulama itu ada beberapa pendapat begini. Kenapa kok tidak boleh dinikahi istri Nabi itu? Artinya Nabi sudah meninggal, kan janda-janda Pak. Padahal Nabi itu nikahnya juga dapat janda. Itu sebagian ulama berpendapat bahwa istri atau suami yang terakhir itu yang nanti bisa menyertai ke surga. Jadi nanti kalau dinikahi oleh orang lain, istri Nabi ini tidak bisa ikut Nabi lagi. Jadi ikut suami yang selanjutnya ini. Itu ada sebagian ulama yang menyatakan semacam itu. Wallahu innahu kana fahisyatan wa maqtah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perbuatan keji wa maqtah dan sangat dibenci. Wasa sabila dan jalan yang paling jelek. Ya, jelek-jelek jalan. Satu, yang tidak boleh dinikahi mantan atau bekas istri ayah. Selanjutnya, hurimat alaikum, diharamkan atas kamu menikahi ummahatukum, ibumu. Ya, jadi ini selamanya tidak boleh dinikahi ibu. Wabanatukum, anak perempuanmu. Jadi anak perempuan, anak kandung itu haram dinikahi. Wa akhawatukum, ya, dan saudara perempuanmu. Ya, saudara perempuan ini tidak boleh, baik seibu maupun seayah. Lalu wa ammatukum, bebek, ya,
boleh atau bude teko bapak. Jadi bapak punya saudara perempuan, apa bebek lah dia, tante. Nah, tante dari bapak itu haram dinikahi. Wa khalatukum, tante dari ibu. Ya, kita punya bapak, punya saudara perempuan, haram dinikahi oleh kita. Kita punya ibu, ibu kita punya saudara perempuan, haram kita nikahi. Jadi tante dari bapak, dari ibu tidak boleh. Wa banatul akhi, anak perempuan saudara laki-laki, ponaan perempuan dari apa? Saudara laki-laki. Saya punya saudara laki-laki, punya anak perempuan, ini haram dinikahi. Lalu wabanatul ukhti, anak perempuan saudara perempuan. Saya punya saudara perempuan, punya anak perempuan, ponaan saya ini tidak boleh saya nikahi. Jadi ponaan teko dulur wedok, ponaan teko dulur lanang. Ya. Lalu wa ummatukumul lati ardhanakum, ibu yang menyusui kita. Itu bukan ibu asli, seperti kalau Rasulullah dulu disusukan ke Halimatus Sa'diyah, ya, terus disusukan kepada apa, mantan budaknya Abu Lahab, ya, ini tidak boleh dinikahi, ibu yang pernah menyusui kita. Wa akhawatukum minar radhaati, saudara sepersusuan, ngapunten. Ya, jadi umpamanya ada anak kecil perempuan, ibunya nyusui kan gitu ya. Terus ada tetangganya punya bayi laki-laki, kok disusui, Pak? Ya, itu tidak boleh dinikahkan. Memang ini ada tafsir nanti diperinci. Ada yang mengatakan 4 cegukan, ya, minimal 4 cegukan dan seterusnya. Jadi saudara sepersusuan. Ya, nggak tahu Pak Bambang dulu pernah nyusu siapa ya lagi? Oh, susu sapi ya. Jadi Pak Bambang tidak boleh nikahi anaknya sapi, ya, karena Pak Bambang nyusu sapi. Lalu wa ummahatun nisaikum, terima kasih, ibunya istri. Apa itu, Pak? Ibunya istri kok mertua. Lalu wa ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin, anak tiri yang mana ibunya sudah digauli. Nah, saya punya anak tiri, ya, terus ibunya sudah saya gauli, itu selamanya tidak boleh dinikahi. Fa illam takunu dakhaltum bihinna min fala junaha alaikum. Tapi anak tiri ini kalau ibunya belum dikumpuli, anaknya boleh dinikahi, tapi ibunya dicerai dulu. Jadi anak apa, anak tiri atau anak saya, ya, anak saya sama istri saya umpamanya, itu kalau istri saya belum saya kumpuli, boleh nikah, tapi saya cerai dulu, ya. Tapi kalau sudah saya kumpuli, selamanya anak saya ini tidak boleh dinikahi. Jadi kalau sudah dikumpuli anak tiri tidak boleh dinikahi. Nah, bagaimana kalau saudara tiri? Saya punya anak laki-laki, contoh Pak, kebetulan iya memang. Ya, istri saya punya anak perempuan, contoh, kebetulan iya. Nah, apakah anak istri saya ini saya nikahkan dengan anak saya ini boleh enggak? Begitu. Itu saudara tiri, ya. Itu boleh. Jadi ini bukan mahram. Ya. Jadi saudara tiri itu bukan mahram. Jadi boleh dinikahkan. Nah, itu jadi bojo jadi besan. Ngerti tak? Bojo dari besan, Pak. Ya ngono ku ya angel ya, tapi boleh menurut fikih.
Wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum. Mantu. Ya. Saya punya anak laki-laki saya nikah dengan perempuan. Itu tidak boleh saya nikahi. Mantu itu tidak boleh dinikahi. Ya. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ini yang ditanyakan Pak Bambang. Ya. Bahwa kamu mengumpulkan antara dua saudara. Ini tidak boleh dinikahi. Pak Bambang sudah punya istri, istrinya punya adik, dinikahi tidak boleh. Ya. Ini karena kecuali kalau istrinya sudah meninggal. Seperti Sayyidina Utsman itu begitu, Pak. Sayyidina Utsman itu menikah dengan dua anak perempuan Rasulullah. Tapi yang satu sudah meninggal, baru dinikahkan pada yang satunya lagi. Itu boleh. Ya. Ya. Alhamdulillah. Cerai atau meninggal. Ya, jadi umpamanya kalau Pak Fulan punya istri, kok kepingin Pak Fulan ini biar di istri ini gampang, bojone ditekek dhisik. Ya, mati terus boleh nikah. Tapi di penjara nanti. Ya, nikahnya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang kasih keturunan, mudah-mudahan keturunan yang soleh solehah. Yang kasih jodoh, mudah-mudahan mungkin jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.